Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dzalik, melanjutkan pengajian yang sebelumnya, yaitu keutamaan wudhu. Keutamaan wudhu yang pertama yaitu wudhu bisa menghapus dosa-dosa. Yang kedua, wa min dzalik annal wudhu'a 'alal makarih yarfa'u darajat. Wudhu ketika dalam keadaan yang sulit, keadaan yang berat, maka bisa mengangkat derajat. Wudhu dalam keadaan yang sulit, maksudnya keadaan yang sulit yaitu pada waktu, contohnya pada waktu dingin, atau pada waktu sakit, atau malam-malam bangun tidur. Sudah bangun tidur, kemudian dingin, kemudian dia wudhu, apalagi kemudian melakukan sholat tahajud, maka wudhu dalam keadaan yang berat, sulit, enggak disenangi, itu bisa mengangkat derajat, sampai menghapus dosa juga mengangkat derajat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bi al khataya wa yarfa'u bihi darajat. Hei kalian semua, apakah kalian mau aku tunjukkan perbuatan yang Allah akan menghapus dosa-dosa sebab perbuatan itu dan mengangkat derajat dengan sebab perbuatan itu? Qalu bala ya Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab, enggih ya Rasulullah, atau iya ya Rasulullah. Qala, kemudian kanjeng Nabi menjawab, isbahul wudhu al makarih. Yang pertama yaitu menyempurnakan wudhu dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang enggak enak, waktu yang enggak enak. Ini bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat, Wa kasratul khuta ilal masajid. Yang kedua yaitu memperbanyak jangkahan kepada masjid, Ini biasa dilakukan oleh orang yang rumahnya jauh dari masjid, Jadi dia jauh dari masjid, kemudian dia mendengarkan azan dan datang ke masjid, Ini karena jauh sehingga jangkahannya atau langkahnya ini banyak, semakin banyak langkah orang tersebut akan memperbanyak pahalanya, Samping itu juga menghapus dosa dan mengangkat derajat, Ini keuntungan orang yang rumahnya jauh dari masjid. Sekarang kalau naik motor, itu juga hitungannya juga mendapatkan pahala, tetap. Naik sepeda juga ada pahala. Ini maksudnya adalah jauh dari masjid tapi dia mau untuk datang pada masjid, Jadi keuntungan orang yang jauh dari masjid. Kalau orang yang dekat dari masjid juga untung, karena dia dekat dengan masjid, maka dia bisa mendengarkan azan secara keras, Kemudian dia bisa datang ke masjid lebih awal, bahkan sebelum azan masjid atau musola, dia sudah datang. Jadi orang yang jauh dari masjid juga ada keuntungannya, ada plusnya.
dan yang dekat dengan masjid dan juga ada plusnya, itulah Islam, baik jauh dari masjid atau dekat dengan masjid itu sama-sama baik. Wantidha rus sholat ba'da sholat, yang ketiga yaitu dia menunggu sholat yang akan datang setelah melakukan sholat yang sudah dilakukan. Jadi ketika dia sudah melakukan sholat, kemudian dia berharap ingin melakukan sholat lagi ya. Jadi di hatinya itu ono arep-arep kapan yo sholat meneh yo, sama meneh sudah melakukan zuhur, kapan ya sholat asar, terus asar kapan ya maghrib. Jadi dia menanti-nanti terhadap sholat yang akan datang. Ini dalam sebuah keterangan diterangkan bahwa hatinya ini digantungkan kepada sholat ya. Sebenarnya ada sebuah hadis bahwasanya ada 7 orang yang besok di hari kiamat akan mendapatkan naungan, yang naungan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satunya yaitu orang yang hatinya digantungkan kepada masjid. Senengane nang masjid ya, azan masjid ya. Jadi arep-arep nang masjid itu rijalun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Nah, ini sama saja mu'allaqun bis sholat ya. Jadi hal-hal apa yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat, yang pertama yaitu melakukan wudhu secara sempurna, yaitu dengan melakukan rukun, kemudian melakukan sunnah-sunnahnya ya, melakukan adab-adabnya ya, termasuk 3 kali. Satu kali kan rukun, kalau dilakukan 3 kali itu basuh wajah 3 kali, tangan 3 kali ya, itu juga termasuk isbagh, termasuk menyempurnakan. Yang menyempurnakan wudhu, melakukan wudhu secara sempurna fil makarih, di dalam waktu yang sulit, nggak enak ya. Yang kedua memperbanyak jangkaan kepada masjid. Yang ketiga menunggu sholat setelah sholat yang lain. Wadzalikum ar-ribat, maka ketiga hal itu adalah sebuah ikatan. Jadi ribat itu dari kata robato yarbitu, atau robato yarbutu, atau robato yarbitu. Robton, ribaton, bahwa robitun, wadaka marbutun, yaitu artinya ikatan, yaitu ikatan antara orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa kak dikatakan ikatan? Karena dilihat dibalik dari 3 amal tersebut, yaitu orang tersebut melawan hawa nafsunya, seperti wudhu dalam keadaan yang sulit atau keadaan yang berat atau keadaan yang gak enak, itu kan melawan hawa nafsu. Enak derok wae, enak enggak wudhu, wong atis-atis, wong lara, tapi dia mau melakukan wudhu walaupun sakit, walaupun dingin, ini melawan hawa nafsu. Yang kedua itu rumahnya jauh dari masjid, tetap di masjid. Jadi kan enak di rumah aja nonton TV, atau orangnya baik ya sholat di rumah minimal, tapi ini nggak neng masjid, tapi kan itu menuruti nafsu, tapi dia melawan hawa nafsu, tetap dia di masjid. Wantidhari sholat pada sholat, jadi hatinya itu selalu ingin melakukan sholat. Kalau tidak melawan hawa nafsu, enak main-main aja. Dan ketika ada sholat dikatakan problem. Wah, ini problem ini. Sholat meneh, tapi orang yang berani melawan hawa nafsu, dia mengingkat sholat, maka apa jenenge, dia melawan hawa nafsu. Kok sholat neh, alhamdulillah bisa sholat neh dan lain sebagainya. Makanya ini redaksinya ar-ribat, yaitu ikatan hamba itu kepada Allah. Fadzalikum ar-ribat, fadzalikum ar-ribat. Ini diulang 3 kali. Ini hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam bishawab.